Halo Sobat Budaya di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi dengan saya Yopi di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang dalam acara Sambang Konco Potehi di masa pandemi COVID-19. Nah Sobat Budaya, perjalanan saya kini sudah sampai di kota Pasuruan, Jawa Timur. Dan seperti di tayangan sebelum-sebelumnya, di kota Pasuruan ini saya akan bersilaturahmi atau menyambangi salah satu pemain wayang potehi juga senior saya, adalah Bapak Yanto atau konco-konco memanggil Pak Tolu. Seperti apa pengalaman Pak Tolu menjadi pemain wayang potehi dan aktivitas apa yang dikerjakan Pak Tolu bila mana tidak ada pementasan wayang potehi. Penasaran kan Sobat Budaya? Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini biar Sobat Budaya tidak ketinggalan, dan semoga Nama saya Supriyanto, sering dipanggil Tolu. Saya pemain wayang potehi asal Pasuruan, Jawa Timur. Sobat Budaya di seluruh Nusantara, sekarang saya sudah berada di perkampungan di mana nanti saya akan menjumpai salah satu narasumber pemain wayang potehi adalah Pak Tolu. Dan terus ikuti tayangan ini biar Sobat Budaya tidak ketinggalan, dan semoga Nah, Sobat Budaya di seluruh Nusantara, sekarang saya sudah bersama narasumber pemain wayang potehi dari kota Pasuruan, adalah Bapak Yanto atau konco-konco sering memanggil Pak Tolu. Biar nanti Bapak Tolu ini menceritakan pengalamannya menjadi pemain wayang potehi, dan juga nanti Pak Tolu biar bercerita aktivitas atau kegiatan di rumah bila mana tidak ada pementasan wayang potehi. Dan juga sebelumnya Sobat Budaya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini. Dan saya mendoakan semoga Sobat Budaya di seluruh Nusantara diberikan panjang umur, kesehatan, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apa kabar Pak Tolu? Alhamdulillah Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah, memang
sementara ini untuk modal kita utama harus sehat Pak Tolu. Sehat, ya betul sekali. Di Indonesia ini lagi rame-ramenya corona. Corona. Jadi modal utama kita harus sehat, makan yang teratur, istirahat yang cukup, juga jangan lupa berolahraga ya Pak Tolu, biar imun di dalam tubuh ini menjadi meningkat, bisa untuk melawan wabah corona. Nah, Pak Tolu, seperti acara saya Sambang Konco Potehi di Kota Pasuruan, istilahnya ini satu, bersilaturahmi, kedua istilahnya itu ingin mengetahui kabar Pak Tolu sekeluarga, dan ketiga nanti biar Pak Tolu menceritakan pengalaman Pak Tolu sebagai pemain wayang potehi Pak ya. Dan juga nanti Pak Tolu bercerita aktivitas atau kegiatan yang dilakukan bila mana tidak ada pementasan wayang potehi. Nah, Pak Tolu bisa diceritakan kepada sobat budaya, mungkin bisa mengingat awal di tahun berapakah Pak Tolu ini mulai menggeluti dunia wayang potehi? Monggo. Saya terjun di wayang itu mulai awal tahun 1989, dan itu juga berkat jasa dari istri teman saya. Dan waktu itu saya ikut wayang itu di Mojosari, terus yang dalang itu Mantep Sutarto alias Keke, alias juga Sutarto atau Pak Keke juga itu dari Surabaya Pak Tolu. Berarti mulai menggeluti wayang potehi itu di tahun 89 sampai sekarang 2021. Dan kemarin kan kalau tidak salah Pak Tolu juga istilahnya terakhir main tahun berapa Pak? Saya terakhir kalau nggak salah itu 2019 ya. Di pentas di mana kemarin terakhir? Terakhir itu di Mojosari. Oh, di Kelenteng Mojosari juga. Itu Pak Keke itu juga. Nah, juga Pak Tolu bisa menceritakan awal mula ini Pak Tolu bisa menjadi pemain wayang. Kita semua kan tahu kesenian wayang potehi kan istilahnya budaya dari ini Tiongkok, jadi bisa nanti sobat budaya mengetahui menurut cerita dari Pak Tolu awal ini Pak Tolu bisa main wayang, bisa diceritakan monggo. Awal itu ya, saya nggak ada rencana, nggak ada apa ya. Tiba-tiba seorang istri teman saya minta tolong. Bisa disebutkan siapa itu temannya? Supri. Oh, Pak Supri. Pak Supri alias Gali. Nah, terus istrinya itu minta tolong kepada saya, suruh memanggil Pak Supri karena istrinya itu sakit. Langsung saya pergi ke Mojosari. Tiba di sana, Pak Supri itu saya bilang gini. Pak Supri pulang, saya disuruh menetap di Mojosari ya, sekalian bekerja sambil belajar. Itu di Mojosari Pak ya, tahun 89 itu. Tahun 89 ya. Berarti Pak Tolu ini pentas istilahnya ada teman nama Pak Supri, beliau ada kesibukan atau kerepotan di rumah, keperluan keluarga. Ya, keperluan keluarga, terus Pak Tolu dimintai tolong untuk menggantikan waktu itu posisinya main di Kelenteng Mojosari Pak ya. Dalangnya juga Pak Keke atau Pak Sutarto itu. Nah, Pak Tolu bisa menceritakan kepada sobat budaya, Pak Tolu ini kalau dalam satu pementasan itu megang apa Pak? Istilah peranannya apa Pak? Saya di dalam posisi itu kita megang tambur. Megang tambur. Ya, tambur. Dongko itu ya. Jadi belum pernah menjadi asisten dalang atau juju? Belum pernah sama sekali. Berarti mulai awal sampai sekarang pun yang saya pegang itu posisi tambur. Posisi tambur Pak ya. Berarti begitu mengenal wayang potehi langsung menekuni, itu langsung belajar ke alat megang tambur itu. Iya.
Jadi biasanya kan sudah saya utarakan di video-video saya sebelumnya Sobat Budaya. Memang ya Pak Tolu rata-rata untuk pemula pemain yang istilahnya belajar itu biasanya posisinya kan menempati jiju dulu, di asisten dalang dulu, baru nanti ke belakang menguasai alat. Itu sudah saya ceritakan di video-video sebelumnya. Dan memang saya juga bercerita ada ini juga konco-konco putih yang langsung pegang tambur, juga ada yang langsung gembreng segala macam. Itu kan tergantung istilahnya bakatnya masing-masing gitu loh. Nah, di tahun 89 sampai 2021 mungkin Pak Tolu bisa mengingat selama 32 tahun berarti Pak Yudi. Iya. Itu pernah mengikuti dalang siapa saja Pak? Monggo diceritakan. Pertama saya ikut dalang Sutarto, Pak Sutarto. Kedua almarhum Sing Tuan atau Papa D. Ya. Ketiga juga almarhum Bapak Sesomo atau Bang Hong. Pak Suwardi. Ya. Terus yang keempat pernah ikut juga almarhum Purwanto. Pak Purwanto juga ya? Ya Purwanto. Yang kelima pernah ikut Pak Subur. Pak Subur dari Surabaya. Terus ya sampai dia satu. Mungkin ada. Itu almarhum Bapak Bambang Tiangwat. Oh, Pangwa dari Semarang itu dari ya. Semarang saya pernah main di Purwokerto. Di Purwokerto itu ya. Kalau tidak salah saya dulu pernah dengar itu juga sama almarhum PU itu ya. Iya, PU ya. Itu PU itu bapaknya Oki dari pemain dari Kota Kediri. Jadi mungkin ada yang tambahan lagi dalang-dalang dari Surabaya misalnya kayak Pak John R atau Ali Cing atau segala macam. Saya pernah ikut sama Bapak Sirat. Oh, Pak Sirat. Pak Sirat. Mungkin ada yang diingat-ingat lagi selama 32 tahun pernah ikut dalam siapa saja? Kosan. Almarhum Sangsang. Ya, Sangsang. Ya, dari Surabaya itu Pak Tolu ya. Itu dia dalang hebat juga. Kebetulan juga saya pernah ikut beliau satu kali juga main di Mojosari. Tapi sekarang beliau sudah meninggal. Nah, Pak Tolu, sekarang kan sesuai acara saya menyambangi Pak Tolu sekeluarga, istilahnya posisi Pak Tolu kan sekarang tidak ada pementasan. Dan bisa Pak Tolu menceritakan kepada Sobat Budaya aktivitas atau kegiatan yang dilakukan istilahnya untuk menafkahi keluarga. Sedangkan kita kan sama-sama laki-laki sebagai kepala keluarga kan harus ada pemasukan kan Pak Tolu. Betul. Pak Tolu bisa menceritakan istilahnya aktivitasnya untuk bekerja apa untuk mengikuti kebutuhan keluarga, monggo diceritakan. Semenjak ada sebelum ada corona memang saya sudah berhenti dan aktivitas sehari-hari saya sebagai penjual pohon keju. Pohon keju Pak? Iya. Jadi untuk menafkahi keluarga ya itu yang saya tekuni sampai sekarang. Sampai sekarang berarti aktivitas Pak Tolu itu istilahnya menjual apa itu? Gorengan pohon keju itu Pak ya. Itu penjualannya istilahnya di lapak atau di rumah atau dibawa ke pasar-pasar? Dengan cara saya menetap di suatu tempat memang sudah sudah lama saya menetap di situ. Sudah berapa tahun Pak kira-kira jualan pohon keju? Ya kurang lebih 10 tahun lah. 10 tahun. Iya. Memang Sobat Budaya kita sering juga membicarakan bila mana ya Pak Tolu ya kita sebagai pemain wayang itu harus di rumah itu harus ada sampingan kerjaan lain. Betul. Itu istilahnya bila mana kita ini tidak ada pementasan, kita berada di rumah itu ada aktivitas yang dikerjakan kan demikian. Ada pemasukan. Nah, maksudnya gitu. Yang maksudnya yang sudah berkeluarga. Bila mana yang bujang kreatif, istilahnya tidak main wayang, dia punya usaha ya itu lebih bagus. Memang rata-rata kita sebagai seniman wayang potehi bila mana sudah berkeluarga diusahakan itu di rumah ada sampingan kerjaan lain kan begitu Pak Tolu ya. Nah Pak Tolu bisa menceritakan
proses pembuatan apa itu pohon keju itu kepada sobat budaya, istilahnya berbagi ilmu lah. Iya. Biar nanti barangkali sobat budaya ini posisinya ada yang tidak bekerja, begitu menonton tayangan ini, waduh ternyata bikin pohon keju itu seperti itu. Barangkali Pak Tolu mau berbagi ilmu, menceritakan proses pembuatan pohon keju itu dari awal ketela mentah itu Pak ya. Itu prosesnya bagaimana sampai nanti menjadi pohon keju yang siap disajikan. Monggo Pak Tolu. Pertama pohon itu kan dikupas. Setelah dikupas dipotongi menurut selera kita. Habis dikupas dicuci. Habis dicuci itu direbus, cuma nggak pakai air, pakai minyak. Gitu Pak. Direbus pakai minyak. Setelah ya sekitar 60% itu ditiris, lalu direndam sama bumbu. Nah, bumbunya itu garam, bawang putih, sama keju dicairkan. Gitu. Dicampur sama air putih. Gitu, untuk direndam ke Nah, tela direndam. Ya, ngerendamnya itu nggak pakai waktu, pokoknya diangkat itu sudah mulai pecah-pecah. Itu baru bisa diangkat. Gitu. Setelah diangkat digoreng lagi sampai kering. Gitu. Itu pohon yang siap saji. Prosesnya demikian Pak ya, dari ketela mentah kita potongi sesuai istilahnya porsi penjualan. Nah, itu dikupas, direndam pakai minyak sekitar 60% tingkat kematangannya gitu Pak Tolu ya. Terus direndam pakai bumbu, setelah itu digoreng sampai istilahnya sudah siap saji lah. Demikian sobat budaya, istilahnya Pak Tolu berbagi ilmu kan Pak yang mengenai cara pembuatan pohon keju, barangkali bisa bermanfaat kan gitu ya Pak Tolu. Nanti ada sobat budaya yang ingin minat buka usaha, ya memang ini kita Pak Tolu sudah menceritakan prosesnya dan juga berbagi ilmu resep bumbu itu ya Pak Tolu ya. Nah itu istilahnya dari rumah ke tempat lapak itu ya Pak, di pinggir jalan itu ya kita bisa katakan seperti itu. Itu Pak Tolu bawanya itu pakai gerobak didorong atau ada kendaraan lain, bisa diceritakan? Saya angkat pakai bentor, becak motor. Karena lokasi rumah sama lapak penjualan itu ya sekitar kurang lebih 500 meter. Setelah saya usung dengan bentor, terus saya ngambil rombong, tata-tata sedemikian rupa. Setelah itu saya baru proses penggorengan yang pertama. Yang sudah diceritakan kayak pertama tadi ya. Itu mulai berangkat jual pohon itu jam berapa? Mungkin habis sampai jualan jam berapa gitu Pak? Kita mulai jualan sekitar jam 3:30. Kalau habis itu nggak bisa ditentukan waktunya. Terkadang kan 8:30 sudah habis, terkadang jam 9 kan, namanya orang jualan kan nggak bisa ditentukan harus sekian. Betul sekali, betul. Harus habis. Berarti berangkat dari rumah 3:30 sore, membawa dagangan pergi ke lapak, ditata. Dan mungkin kalau misalnya tingkat kelarisan atau habisnya kan memang betul Pak Tolu, jamnya tidak bisa ditentukan. Karena ya namanya orang dagang, sepi rame itu sudah ada kalanya rame, ada kalanya sepi. Betul. Yang penting kan ada istilahnya ada pekerjaan ya Pak Tolu, satu halal, kedua memang kita itu sudah menjadi tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Nah Pak Tolu, proses istilahnya perjalanan karir menjadi pemain wayang potehi selama 32 tahun, mungkin bisa diceritakan ada pengalaman suka dukanya. Kan pasti ya setiap pekerjaan yang kita jalani kan pasti ada istilahnya pengalaman seperti itu. Mungkin Pak Tolu bisa menceritakan pengalaman sukanya pernah gimana, atau dukanya itu pernah terjadi bagaimana, kan pasti ada ceritanya. Bisa diceritakan yang sukanya dulu, monggo. Kalau sukanya itu ya job itu mahal, atau cakepan lah, cakepan mahal, bayaran juga kan lumayan juga. Iya betul. Terus mau cari makan ke warung itu deket, nggak terlalu susah lah, nggak terlalu jauh. Iya betul.
tersusahnya itu Susahnya kalau gimana, Pak? main di pelosok desa terpencil, jauh dari keramaian, mau beli apa, mau nyelok lah, Iya, jauh itu itu. sulit itu, Iya. sukar itu, Betul, suka betul. dukanya itu. Iya, bila mana pas kita pentas diundang sama pihak yang mau menanggap atau panitia yang mau menyelenggarakan Iya. itu istilahnya jauh lah dari kota gitu. Memang ya kita juga pernah ngalamin Iya. Pak Tolu ya, mau beli makan jauh, beli apalah istilahnya perlengkapan untuk kebutuhan juga Kebutuhan jauh. sehari-hari. Itulah memang ya setiap pengalaman dari sekian konco-konco yang saya sambangi memang berbeda-beda Pak Tolu. Jadi pengalaman sukanya mereka kadang-kadang juga cerita, ada yang suka jalan-jalan, ada yang ketemu jodoh, kan Iya. seperti itu, banyak lah, nanti bisa mengikuti di video-video saya sebelumnya. Nah Pak Tolu, ini kan di Indonesia lagi rame-ramenya wabah corona, juga banyak mengimbas di pertunjukan wayang potehi pada konco-konco, termasuk saya di Kota Tulungagung juga nggak main. Mungkin ini di Pasuruan juga nggak main ya Pak? Kalau di Pasuruan sudah 2 kali ini mungkin Nggak main ya Pak? nggak main. Iya, memang ada sebagian yang main karena mungkin di sana sudah istilahnya pertunjukannya sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah, peraturannya sudah diikuti, mungkin bisa pentas. Nah, mungkin harapannya Pak Tolu bagaimana ini kalau bila mana corona ini sudah pergi dari Indonesia, kasus ini, wabah ini sudah selesai, harapannya Pak Tolu apa mengenai pementasan wayang potehi ke depan ini? Monggo. Ya semoga saja corona itu cepat hilang, cepat habis, dan profesi kesenian potehi bisa muncul kembali dan bisa bikin gairah, semangat. Pementasan untuk bisa bertemu, rame ya. Pak ya. Pertama untuk bertemu sama teman-teman, istilahnya ya apa ya? Temu kangen Ya gitu temu kangen lah, reuni. Ya, reuni ya betul, karena kan sudah hampir 1 tahun, bahkan Pak Tolu sama saya ini kurang lebih bisa ada 6-7 tahun Pak ya kita tidak ketemu ya. Iya. Kita sudah Ya sekitar gitu. Kita pernah juga satu panggung Sobat Budaya, main di Kelenteng Gresik sama Kelenteng Mojoagung tidak salah Pak. Iya. Ya, kita pernah juga. Dan memang harapannya Pak Tolu ini sama rata-rata dengan konco-konco potehi. Semoga kedepannya corona ini selesai, pementasan bisa lebih ramai Pak Tolu ya. Bisa rame. Seperti tahun-tahun biasanya, dan Job bisa, terus mengalir. dan bisa ketemu konco-konco, bisa ngobrol-ngobrol, karena kan ya juga istilahnya corona ini hampir 1 tahun ini sudah di Indonesia belum selesai juga. Nah mungkin ada yang ditambahkan Pak Tolu? Ya itu semoga saja ya cepat tuntas lah Pak. Tuntas kembali seperti sedia kala. Iya, gitu. keadaan bisa pulih, Biar kondusif. perekonomian itu lebih bangkit gitu loh. Iya betul, karena corona ini juga mengimbas ekonomi kita Imbasnya, ya, semua sama Pak. ekonomi Ini lemah. pada orang bingung cari pekerjaan kesana kemari karena posisinya rata-rata hampir sama lah. Semoga ini cepat berlalu dan keadaan di Indonesia sudah bisa kembali normal seperti sedia kala ya Pak Tolu. Iya. Demikian. Terima kasih Pak Tolu ya sudah menemani saya berbincang-bincang, sudah menyempatkan waktu, istilahnya berbagi cerita pengalaman Pak Tolu menjadi pemain wayang potehi, dan juga menceritakan aktivitas Pak Tolu keseharian bila mana tidak ada pementasan wayang untuk mencukupi keluarga. Dan saya doakan semoga Pak Tolu sehat selalu sekeluarga. Amin. Dan salam buat keluarga juga Pak Tolu. Iya. Nah demikian Sobat Budaya di seluruh Nusantara, bincang-bincang saya dengan narasumber pemain wayang potehi dari Kota Pasuruan, Bapak Yanto, atau konco-konco memanggil sapaan akrab Pak Tolu. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini biar nanti Sobat Budaya bisa mengikuti terus perjalanan saya akan menyambangi konco-konco yang lainnya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan pemerintah dengan 3M. 1. Mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Demikian bincang-bincang saya dengan Pak Tolu, perjalanan saya sampai konco potehi di Kota Pasuruan. Salam budaya, maju bersama potehi Nusantara.